Termasuk tidak boleh taat kepada suami dalam hal ini yaitu memutuskan silaturahim tanpa alasan. Kadang-kadang putusnya kita dengan orang itu ada alasan, dan alasannya harus syar'i. Apa alasan syar'inya? Putus dengan seorang itu. Kalau jenengan ingat dulu waktu kita bahas buku atau kitab Minhajul Hayah, 2 sebab putusnya orang saling mencintai ada 2. Yang pertama adalah ain, cinta keterlaluan atau benci keterlaluan sehingga muncul ain, hasad. Kemudian yang kedua adalah dosa. Jadi suami istri ini bisa putus padahal mereka saling mencintai itu karena salah satunya melakukan dosa. Jadi dengan cek semuanya, insya Allah tepat. Ini yang ngomong ulama masalah. Pasti pengkhianatan termasuk dosa. Pengkhianatan ini kan termasuk dosa. Tidak usah suami istri lah, sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan yang tadinya akrab banget jadi pisah itu mesti karena dosa. Ya tetap bisa jadi karena perkhianatan di antara mereka. Makanya kalau tidak diikat dengan iman itu sangat mudah sekali putus. Nah, itu bisa jadi putusnya karena itu. Nah, ini nggak boleh. Ya, padahal putusnya hari ini kita ini, masya Allah, kalau saya boleh sebut itu ya karena ya pemahaman. Yang satu pahamnya ekstrim, yang satu biasa-biasa saja. Begitu yang ekstrim mengatakan kamu murtad, ini kan ya putus otomatis. Masa saya mau berteman dengan orang yang suka memurtadkan orang yang tanpa alasan syar'i memurtadkannya? Ya mungkin menurut dia syar'i, menurut dia tanpa melihat kaidah-kaidah yang lain, atau membid'ahkan, atau menuduh dan seterusnya, atau justru dia berperilaku atau berakhlak buruk. Kalau akhlak buruk, kenapa saya harus berteman dengan orang yang berakhlak buruk? Karena dia pasti akan mempengaruhi saya. Rasulullah SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka perhatikan. Kalau saya sudah perhatikan ternyata kamu itu enggak baik akhlaknya, lalu akan mempengaruhi akhlak saya, kenapa saya harus bersama kamu? Saya tidak berniat untuk memutuskan hubungan. Salam kamu tetap saya jawab, kamu mati pun akan saya sholati. Persoalannya saya tidak mau berhubungan dengan kamu karena apa? Saya khawatir akhlak kamu akan meracuni kehidupan saya. Jadi tidak memutus itu namanya, tidak memutus. Contoh lagi, kemarin saya waktu ngisi di MCI, Mualaf Center Indonesia. Kebetulan materinya adalah racun hati, diantaranya adalah berlebihan di dalam berteman. Ya, ada mualafnya, ada orang hijrahnya gitu, teman-teman muda, anak-anak muda pada hijrah itu. Di antara saya sampaikan adalah syarat orang hijrah total, menjadi orang yang taubat total dari perbuatan-perbuatan sebelumnya adalah harus putus dengan teman-teman sebelumnya. Itu syarat utama. Nah ini kan jadi pertanyaan, loh apa itu tidak memutus silaturahim? Sekarang pertanyaan saya, selama kamu berteman dengan mereka apa faedahnya yang didapat? Bukan kedekatan kepada Allah, malah justru kamu hancur hidupnya, malah kamu jadi rusak akhlaknya. Coba, apa itu dikatakan memutus? Sementara Rasul perintahkan falyanzur ahadukum man yukhallil, perhatikan siapa teman dekatmu. Nah kalau dia tidak baik, tidak mengaruhi kebaikan untuk kehidupan kita, bahkan dunia dan akhirat kita, kenapa saya harus berteman dengan orang model semacam itu? Nah ini orang belum bisa membedakan. Dikiranya begitu memutus silaturahim, ya tidak. Nah nanti kalau dia tobat baru ketemu lagi. Karena apa? Satu visi iman. Ya selama dia pada posisi maksiat, kamu pada posisi taat, ya nggak mungkin ketemu. Ya nggak mungkin ketemu. Karena maksiat itu dosa, taat itu berpahala. Ini harus dibedakan, harus dipahami betul. Makanya kebanyakan para taubater atau para hijrah ini yang dia masih berhubungan dengan teman-teman lamanya, ya nggak bisa hijrah sampai kapanpun. Dia sudah mau tobat, sudah mau baik, dia datang mbak barang. Yang tadinya berhenti ngerokok, tambah ngerokok lagi. Yang tadinya berhenti narkoba, dia narkoba lagi. Masya Allah. Makanya harus bisa membedakan mana memutuskan silaturahim, mana suatu yang memang harus kita hindari. Kemudian Allah, selain perintah yang mungkar, maka wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suami. Walaupun perintahnya adalah mubah, semau gue, semau suami. Istri nggak doyan pete, tapi suaminya seneng. Lalu kemudian diperintah masakkan pete goreng, dia tetap wajib taat. Namanya perintah masak pete kan nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah. Ya, sesuatu yang boleh karena itu barang halal. Kecuali kalau buatkan saya rica-rica gubuk, nah itu nggak boleh. Atau rica-rica babi, nggak boleh, ditolak. Tapi kalau sesuatu yang boleh, maka wajib. Kalau seorang suami perintah kepada istrinya, wahai istriku, sujudlah kamu dan jangan kamu berhenti dari sujud itu sebelum aku perintahkan. Dari jam 8 pagi dia suruh sujud sampai jam 12, nggak boleh diangkat kepala. Misalnya, dan kamu sambil berzikir di situ, itu tetap harus ditaati. Dan suami ini misalnya ekstrimnya begitu, dan suami ketika perintah itu kan sudah ngukur, oh, ini mampulah 4 jam misalnya. Itu boleh-boleh saja, ada ini di antaranya. Kemudian di antara contoh yang lain,
Ketika seorang suami ingin pindah rumah dari lingkungan sebelumnya, maka istri harus ikut. Nggak boleh alasan macam-macam, nggak boleh. Kalau suami sudah mengatakan kita pindah dari rumah ini, itu harus pindah, harusnya begitu ya, nggak boleh nentang. Tapi hari ini kan istri karena nggak pahamnya itu tadi. Pentingnya ngaji bagi para istri ini kan karena taatan kepada suami itu memang berat. Orang sekuler mengatakan di mana sih harus taat gitu. Wong podo-podo mangan segone, ngombene yo banyu. Itu kalau orang-orang sekuler. Tapi bagi orang yang iman, ya tentunya dia akan lebih mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah.